Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan sahabat sekalian, mulai kita menyimak dan menyaksikan perbincangan soal calon presiden dan calon wakil presiden. Juga kita menyaksikan partai politik sibuk untuk berkomunikasi, membangun silaturahim, menjalin komunikasi untuk menyamakan pikiran, pandangan, serta konsepsi. Dan tiada lain, ujung-ujungnya yang kita simak dan kita saksikan adalah seolah-olah terjadi bongkar pasang koalisi. Sudah konsisten, komitmen, dan menyampaikan di hadapan publik, tiba-tiba ambiar dan tidak jelas setelah PDI Perjuangan mengumumkan pencapresan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mengapa harus bingung, saudara? Dan mengapa harus bongkar pasang koalisi? Kalau benar-benar telah mengerti, telah memahami, dan telah tahu arah yang harus dituju itu, maka saya meyakini pemimpin itu adalah seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, memperoleh petunjuk dari semesta. Apa yang harus disampaikan, yang disebut dengan visi misi, konsepsi, dan arah kebijakan-kebijakan yang bakal akan dilakukan tatkala sudah terpilih menjadi pemimpin. Maka pemimpin itu sudah harus memperoleh amanah duluan dari semesta, amanah yang dititipkan berupa pengetahuan, pemahaman akan situasi bangsa dan negara ini, dan seperti apa harus dikerjakan, seperti apa harus diperbaiki kalau ada yang kurang, ada yang masih belum dikerjakan. Karena itulah yang akan menjadikan masyarakat, warga negara yang disebut sebagai wajib pilih, kemudian akan tergerak dirinya, tergetar jiwanya. Ini adalah pemimpin yang layak. Ini adalah benar-benar pemimpin yang sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan sekarang ini. Nah, apakah dari semua yang sudah diumumkan, ya, sudah disampaikan oleh partai-partai, kita mendapatkan hal-hal yang demikian? Kembali kepada diri kita masing-masing. Saudara dan sahabat sekalian, pencapresan Ganjar Pranowo oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian dikomentari oleh berbagai pihak, dikomentari oleh semua kalangan yang tertarik dalam memberikan penilaian. Muncul persoalan istilah petugas partai, banyak hal-hal lain yang kemudian dibahas, tetapi yang pasti kita harus mengerti dan memahami konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini, termasuk ukuran-ukuran pemimpin yang layak dan yang pantas untuk kita dukung, untuk kita pilih tahun 2024. Nah, sering saya katakan, ingatlah ya, ingatlah apa yang sudah ditetapkan oleh semesta ini atas konsepsi kepemimpinan nasional. Nah, itulah yang harus kita lihat dan kita pelajari serta kita dalami untuk memahami seperti apa sesungguhnya konsepsi kepemimpinan nasional kita, yaitu melalui apa? Melalui pendalaman, melalui perenungan, melalui penafakuran atas konsep, pikiran, gagasan, dan ide presiden pertama, yaitu Bung Karno. Mengapa harus Bung Karno? Ya karena itu sudah contoh yang nyata sebagai rujukan kita untuk memilih pemimpin di negeri ini. Karena beliaulah yang ditetapkan oleh Mahkamah kehidupan Nusantara ini, di Nusantara ini sebagai presiden pertama. Berarti itu adalah contoh harus yang kita pedomani, yang kita harus jadikan ukuran sebagai pemimpin di negeri ini. Bahkan setiap pemimpin di negeri ini, baik itu presiden terlebih
wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bahkan tingkat RT harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana karakter, pikiran, gagasan, ide yang ada di dalam jiwa Bung Karno. Nah, oleh karena itulah saudara dan sahabat sekalian, kebingungan, kegamangan, kegalauan ya partai-partai tertentu untuk membangun koalisi ini kan hanya soal untuk memastikan posisinya ya. Saya di mana nih kalau umpama kita jadi koalisi? Saya curiga tidak bicara atau tidak mengedepankan soal konsepsi berbangsa dan bernegara atau apa yang harus dikerjakan untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini, atau persoalan apa yang harus menjadi konsen dan fokus untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Mungkin persoalan saja nggak tahu bahwa inilah persoalan kita saat sekarang ini. Inilah masalah yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu nggak ngerti dan nggak paham. Yang ada hanya bagaimana untuk kemudian mendukung seseorang itu berkoalisi, tetapi posisi harus jelas. Tapi mudah-mudahan dugaan-dugaan saya ini nggak benar, saudara. Mudah-mudahan mondar-mandirnya beberapa partai ini yang komunikasi ke sana kemari bukan soal untuk mencari kepastian posisinya, tetapi benar-benar membicarakan tentang pemahaman-pemahaman arah berbangsa dan bernegara sesuai dengan yang digariskan oleh para pejuang pahlawan dan founding fathers kita atau para pendiri bangsa dan negara ini. Itu yang kita harapkan ya. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Apa yang harus menjadi pegangan kita, rujukan kita, kompas kita dalam mendukung dan memilih bakal calon pemimpin di negeri ini tahun 2024. Ingat, baca dan dalami ya peristiwa-peristiwa di masa lampau agar bisa ngerti dan paham situasi sekarang ini, dan juga bisa mengerti seperti apa kondisi yang terjadi di masa yang akan datang. Sebab kalau itu kita tidak memahami, maka kita akan serba tidak jelas, akan terumbang-ambing ke sana kemari, jas merah sebagaimana yang disampaikan Presiden Soekarno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, dalami itu, dan mari kita sama-sama memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dimanapun berada.